Rasulullah inggih pun wahai Rasulullah. Qala al-ujar Nabi ihfazillaha yahfazka. Ujar Nabi, wahai sahabat Abdullah bin Abbas, ihfazillah, pelihara baik-baik daripada perintah Allah Ta'ala. Yahfazuka, niscaya Allah Ta'ala akan memeliharamu dengan baik pula. Ihfazillah tajidhu amamaka. Lalu ujar Nabi, hindarilah larangan-larangannya, karena dia Allah Ta'ala tadi selalu mengawasimu. Di walaupun kau pada melihat Tuhan, Allah Ta'ala selalu mengawasimu. Ta'rifu ilallahi birrakhai, maka berdekatlah olehmu kepada Allah Ta'ala birrakhai, pada waktu engkau gembira, pada waktu senang. Ya'rifuka bisyiddati, niscaya dia akan menolongmu juga bisyiddati, pada waktu engkau dalam kesulitan. Artinya pada waktu senang tadi ingat kepada Allah Ta'ala. Artinya senang atau gembira atau yang lain-lain itu datang dari Allah. Bila engkau pada waktu sulit, kesulitan, kesusahan tadi, niscaya Allah Ta'ala akan menolongmu juga. Ketika engkau pada waktu gembira, ingat lawan sini. Kalau kita pada waktu gembira ingat Allah Ta'ala, pada waktu diberi rezeki yang banyak, pada di waktu diberikan Allah Ta'ala anak yang banyak, mereka lagi lawan orang dan Allah Ta'ala itu. Pas pada datang waktu susah, pada waktu sekarang, pada waktu melarat, ya Allah Ta'ala akan bantu. Sudah pada waktu sekarang, waktu melarat, bertakaruf pada Allah, dan mendekat kepada idza sa'alta fas'alillah. Pesan Nabi lagi, apabila engkau minta sesuatu, berdoa, maka berdoalah, mintalah kepada Allah Ta'ala. Artinya mengajarkan kepada sahabat Abdullah bin Abbas, tujuannya kepada umat ini juga. Wa idza sta'anta fasta'in billahi, apabila engkau minta pertolongan dengan Allah Ta'ala, dengan sesuatu tadi, maka mintalah pertolongan dengan Allah Ta'ala. Qad jaffal qalamu bima huwa kainun, sesungguhnya apa yang telah ditulis oleh qalam. Jadi qalam itu termasuk makhluk Allah Ta'ala. Qalam yang ada tulisan makhluk ditulis oleh qalam, dan ada tulisannya di Lauhil Mahfuz mengenai apa saja yang akan terjadi, sudah kering, artinya sudah tertulis. Kadang Allah dia menghapus hingga datang hari kiamat. Kenapa dihapus? Karena sudah beri tulisannya itu sedikit mulai asal. Falau annal khalqa kullahu, jikalau sungguhnya makhluk itu semuanya, seandainya makhluk itu semuanya, aradu an yanfa'uka bisyai'in, mereka itu hendak berbuat sesuatu bermanfaat bagi engkau, lam yuqaddiru Allahu laka, lam yaqdiru alaihi, yang tiada ditulis takdirnya oleh Allah Ta'ala, pasti mereka ada kuasa berbuat manfaat lawan engkau, karena tulisannya ada. Kebalikannya, wa in aradu an yadurruka bi syai'in lam yaktubuhu Allahu 'alaika, lam yuqaddiru alaihi, lam yaqdiru alaihi, i'mal lillahi bisyukri wal yakin. Demikian pula sebaliknya, seandainya mereka manusia semua dari akan memberikan mudarat lawan engkau dengan sesuatu tapi tulisannya tidak ada atas engkau, pasti mereka tidak kuasa memberikan mudarat lawan engkau tadi. Seduniaan berikan mudarat lawan engkau, tak
tapi tulisannya ada terjadi, berikan bahaya, memberikan apa lagi, hendak memusnahkan, hendak membinasakan sedunia akhirat. Tapi tulisannya ada di Lauhul Mahfuz tadi tetap tidak terjadi, walaupun situ tokohnya munculan harap-harap tetap pada Allah. Ikmal lillahi bisyukri wal yaqini, maka beramallah untuknya, untuk Allah tadi dengan syukur dan yakin. Artinya dengan syukur tadi kita mengerjakan amal tersebut, kalau mengerjakannya, wal yakin, dan kita yakin, artinya Allah Ta'ala tahu kita punya daya dan upaya yang kita lakukan tadi, yakin. Wa'alam anna bisabri ala ma taqrabu khairan, ketahuilah bahwasanya bersabar atas segala sesuatu yang engkau benci, yang tidak engkau senang, adalah baik atau sangat baik. Yang tidak engkau senangi, misalnya anak menggawi ini yang tidak senang, mau sabar tetap gawinya, pada anak mana kau tinggalkan tadi, itu adalah lebih baik bagi engkau tadi. Wa inna nasra ma'as sabri, hanya saja pertolongan Allah Ta'ala itu ma'as sabri, bagi orang yang kawan sabar atasnya. Ketukan sabar, nanti datang juga pertolongan Allah tadi. Lebih waktunya Allah alam. Wa annal faraja ma'al karbi, dan sungguhnya setiap ada kesulitan, ma'al karbi pasti ada jalan pemecahannya. Setiap namanya sulit pasti ada jalan keluarnya. Ada jalan, mengalih-alih apanya, ada jalan keluarnya. Wa anna ma'al usri yusron, dan yang akhirnya setiap bersama yang susah-susah itu pasti ada kemudahannya. Susah belajar, ngalih belajar yang ini, kena tok kena ada mudahnya, ada anunya terbuka. Sudah jelas janji Allah Ta'ala ini. Qala haddatsana Abu Ja'far rahimahullah ta'ala, haddatsana Abu Nasri Muhammad ibn Nasr, wa bihi haddatsana Abu Shihab Ma'mar ibn Muhammad, haddatsana Maki ibn Ibrahim, haddatsana Bishr ibn Zayyad al-Amashi, wa Khitab wa Ambasah, wa nahnu min 50 shaykhan kulluhum yusniduna hadha al-hadith ila amiril mu'minin Ali bin karamallahu wajhah. Hadis daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, annahu qala, bahwasanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kata Sidin, ihfazu anni khamsan, ihfazu anni ithnataini wa ithnataini wa wahidatin. Kata Sayyidina Ali, ingatlah 5 perkara dariku, ingatlah 2, dari 2 itu ingatlah yang 1. Apa yang 1? Ingatlah, kata Sidin tadi, ala la yakhafanna ahadun minkum illa dzambahu. Ingatlah, seseorang tidak boleh takut kecuali pada dosanya. Artinya tidak takut sesuatu kecuali dosa yang dilakukannya. Kalau kita ada takutan lawan dosa, kalau kita tuh gawi terus, masalah takutan tuh lapangan, yang penting rajah terus, itu kan caranya. Saya akan boleh itu rajah terus. Jadi kata Sidin, takutilah kecuali dosanya sendiri. Wala yarjuna illa rabbahu, dan tidaklah boleh mengharap kecuali kepada Tuhannya. Wala yastahi minkum ahadun idza lam ya'lam ayyata'allama. Kata Sidin, jika belajar tidak boleh malu seandainya
belum tahu. Seandainya belum alim, jangan malu, jangan sumpah. Ini di dalam diri bahkan pelajaran alim juga sumpah. An yata'allama wa la yastahi ahadun minkum in su'ila wa huwa la ya'lamu an yaqula la a'lamu. Kata Sayyidina Ali lagi, seandainya tidaklah boleh malu, tidaklah sumpah menyatakan, artinya aku tidak paham. Janganlah mengatakan aku tidak paham, artinya belajar dulu. Hanya kena insyaallah pahamnya ada aja. Ini belum belajar aku ada paham. Atau aku tinggi derajatnya pada nang itu misalnya, atau tinggi levelnya, atau tentu aku jalan. Walam anna sabra minal umuri bimanzilati ra'si minal jasadi. Wa'lamu, ketahuilah olehmu, kata Sayyidina Ali, anna sabra minal umur bimanzilati ra'si minal jasad, bahwasanya adalah segala urusan itu, sabar dalam menghadapi urusan itu kedudukannya seperti kepala di badan manusia. Faida faraqar ra'su al-jasada, apabila kepala tadi lepas dari badannya, ada kepala, fasada jasadu, niscaya rusaklah badan tersebut, artinya binasa. Walaupun banyak juga orang bukahan, ada kepala hidup, jalan-jalannya banyak ada hidup juga seperti tapi orang ada bawa parang pada ada parang kepalanya ada hilang kepalanya, mengacawai ke wajah, bawa gawil ke wajah, kepalanya ada masih jangan dibawa aja, kepala bawahnya hilang, bahaya. Kemudian fasada jasadu wa idza faraqa as-sabru al-umura fasadatil umur. Kata Sayyidina Ali, apabila sabar lepas dari suatu urusan seseorang, lalu rusaklah urusan itu, keadaan itu. Ada sabar. Kemudian Sidin berkata, "Tsumma qala radhiyallahu ta'ala," berkata Sayyidina Ali lagi, "Ala adullukum 'alal faqih." Kata Sidin, apakah tidak aku tunjukkan kepada kalian siapa orang yang faqih itu? Siapa orang yang paham, orang yang berilmu itu? Siapa orang punya pengetahuan itu? Qalu bala, lalu mereka mendengar tadi inggih pun wa Sayyidina Ali. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Qala Sayyidina Ali, siapa orang yang faqih tadi? Malam yu'ayyisin nasu min ruhillah, yaitu yang pertama adalah orang yang faqih tadi, orang yang berilmu paham tadi, orang yang tidak mematahkan semangat atau harapan orang lain, min rohillah, dari rahmat Allah Ta'ala. Misalnya orang tadi kata Allah riuh, jika mati kita aja, lalu patah semangat orang, atau misalnya ikut pada pemulaus lagi dan terakhir ketiga lagi aja matang semangat orang, pada masih kawal lagi. Itu namanya orang nang faqih, orang nang mengerti, orang nang pintar. Yang kedua, wa man lam yaqnatin nasa min rahmatillah, wa man lam yu'min nasa min makrillah. Yang kedua adalah orang yang tidak membela orang nang bersalah. Yang keempat, malam yuzayyinin linnasi ma'asillah, tidak mengajak orang lain pada perbuatan yang dilarang atau maksiat, artinya tidak berbawaan.
menganggap diri sendiri aja orang masjid yang berbawaan ini cari kawan dulu kayak kita jangan ini jangan tapi banyak pengikutnya orang masjid suruh aja bawaan wala yanzilul arif wala yunzilul arifinal muwahhidina jannata, dan tidak berani menyatakan pula atau seseorang yang baik pasti dalam surga. Kalau yang menjanjikan misalnya siapa itu baik dalam surga, kalau menjanjikan wala yunzilul asina mudbibina an-nar, sebaliknya tidak menyatakan pula atau orang yang maksiat itu pasti dalam neraka. Kalau pengennya kita ada perubahan. Jadi kalau mau menyatakan orang maksiat itu pasti dalam neraka. Kalau ada perubahan kita, ujung-ujungnya adalah paling ujung umur perkara adalah usul khotimah atau su'ul khotimah tadi. Wala yai'asu wa huwa alladhi yaqdi bainahum, tetapi hatta yakuna rabbu, sampai Allah Ta'ala nantinya yaqdi bainahum, yang memutuskannya kan. Ya Allah bahas perkaranya. La ya'mananna khairu hadiyal ummati min adabillahi ta'ala, tidaklah orang yang amalnya terbaik tidak boleh merasa aman dari balasan Allah Ta'ala. Artinya orang yang beramal pun kadang merasa aman, karena firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun, yang artinya wallahu a'lam, tiada orang yang merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali orang yang rugi. Wala yai'asu syarru hadhil ummati min rauhillahi wallahu azza wa jalla yaqulu, dan manusia yang paling jahat tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Orang yang jahat positif tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Ya, artinya wa'alam, bahwasanya tiada orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali orang-orang yang kafir. Artinya kita hidupnya jangan berputus asa. Artinya masih kau aja lagi nampaknya masih kau disambung menjabuk ya awal lagi sudah. Masih kau disambung jalan padat kabar nampaknya disambung baik gitu. Tali-tali nang hadap-hadap disambung pemanjang, artinya masih kau disambung. Wa an Yazid ar-Raqashi qala idza dakhala ar-rajulu al-qabra qamatis salatu an yaminihi waz zakatu an shimalihi. Daripada Imam Yazid ar-Raqashi berkata, ketika seseorang masuk kuburnya lalu tegaklah sholatnya di sebelah kanannya, artinya sholat sebelah kanannya berdiri siap menghadapi seseorang yang menanyainya. Wa zakatu an shimalihi, dan zakat berdiri sebelah kirinya. Wal birru yudhillu alaihi, dan kebaikan melindungi atasnya. Segala perbuatan baik berwujud melindungi atasnya. Wasabru yuhajju anhu, dan sifat sabarnya menjadi pembelanya, berbentuk berwujud manusia, berwujud makhluk. Yaqulu dunakum sahibukum fa in hujistum wa illa fa ana min waraihi, yani in istata'tum an tarfa'u anhu al-adab. Ya, artinya mereka berkata, yang sholat tadi berkata, zakat tadi berkata, kebaikan dan diamani berkata,
sifat sabarnya berkata, kami ini selaku pembela engkau, marilah hendaknya kita menolongi, membela orang yang dalam kubur ini. Jika orang yang dalam kubur ini kata bahwa kita akan menolak daripada siksanya atau adabnya. Jadi hasil amalan digawinya tadi. Wa ala ana ukhfiyakum dalika wa adfa'u anhul adaba fa bi hadhihi akhbari. Jadi dalam cerita atau kabar ini dalilun menjadi bukti ala sesungguhnya atas anna sabra, bahwasanya sifat sabar itu afdalul a'mali, adalah sepaling besar, sepaling afdal pekerjaannya. Sabar itu pahitnya, artinya kada melawan, kada merah. Sabar itu lakukan terus disuruh Tuhan, kada melawan. Wallahu ta'ala yaqulu, kata Allah ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, artinya Allah alam bahwasanya Allah ta'ala orang-orang yang sabar itu dipenuhi pahalanya tanpa batas, tanpa dihisab. Waruya an Abi Warradin an Muhammad bin Muslimin yarfa'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Muhammad bin Muslim, hadis ini dimarfu'kan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan qala, ada seseorang datang mengadu kepada Nabi kita. Lalu menjadi bulan tadi dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba mali, harta ulun telah habis, wa saqamu jismi, dan badan ulun sakit. Jadi seseorang ini rupanya orang kampung, jadi mengadukan kepada Rasulullah, harta ulun habis, awak ulun kering. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ujar Nabi, la khaira fi 'abdin la yadhhabu maluhu. Kata Nabi, tiada kebaikan bagi orang yang tidak habis hartanya. Wala yasqamu jismuhu, tidaklah pernah sakit badannya, tidak ada kebaikan. Jadi Nabi kebaikan ini. Jika Nabi madu kepadamu, orang kawan juga. Jika harta habis harta kamu juga, nang garing itu badan kamu juga. Misalnya, innallaha lalu dibisai oleh Nabi. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Ujar Nabi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu jikalau sayang kepada seseorang, lalu mengujinya dengan bala. Bisa ya Nabi. Wa idza ibtalahu sabarahu. Ketika itu Allah Ta'ala memberikan bala tersebut, niscaya sabarlah atas dia. Kemudian apa? Mendengar yang tadi, lalu seseorang tadi pamitan lawan Nabi. Asalnya mengeluhkan, maksudnya selalu mengeluhkan keadaannya. Dibisailah Nabi tadi, lalu hampir. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala ayyuma rajulin habasahu sultanu zulman famata bi humsihi fa huwa syahidun fa in darabahu famata wa huwa syahidun. Orang yang dimasukkan dalam kurungan, dalam penjara, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, secara aniaya oleh penguasa hingga mati, maka matinya syahid. Demikian pula orang yang dianiaya tadi, yang tidak bersalah, dipukuli hingga mati juga dalam kurungan tadi, maka matinya syahid. Syahid dunia sama kawanannya lawan mati dalam
mati dalam keadaan melahirkan, mati bayinya, atau mati dalam keadaan terbakar, jujur, ada bentuk muha lagi, itu syahidun dia sama kayaknya orang nanti ya orang yang dizolimi mati pukuli orang, syahidun dia orang terjak paku hebat terjak paku sama aja tetap berusung. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل لا تكون له الدرجة عند الله لا يبلغها بعمله حتى يبتلى ببلاء في جسمه فيبلغها بذلك. Hadis lagi menyebutkan bahwasanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula, terkadang seseorang itu sungguh adalah ditinggikan pangkatnya atau derajatnya oleh Allah Ta'ala dengan nyata, dengan bala ujian pada badannya atau pada batang tubuhnya, diberikan Allah Ta'ala ujian hendak meninggikan derajatnya tadi. Dan karena orang tersebut bukan ditinggikan derajatnya dengan mencapai amal yang banyak, tidak. Ada juga orang tersebut amalnya ada banyak, kemudian diuji Tuhan, dicoba Tuhan, hingga mencapailah dia akan derajat tersebut. Itu orang menghadap derajat tubuh tambah tinggi, ada rintangannya. Mau kita dipertanyakan bersuah gari, nah, kalau kita pertanyakan jangan diulang gari. Ini kesulah sekarang gari, diulang gari pas mati atau menegak gari, mungkin masanya belum datang lagi. Malah saya mau ada garingnya, yang menantang itu. Mau sudah sampai masanya ya garingnya sudah. Belum garing, jangan mencari-cari garing, datang aja kita. Mau nyaroskan garing, jangan diulah garing, ya. Selajur, yang ngolongi selajur. Ini harus garing diulah di jejangan batis, di jejangan paku lah, atau tangan diculurkan ke api lah. Supaya garing pas kadang lagi api lunjut selajur atau dikata orang lagi tangan lunjut dicucur api, lunjut selajur orang lagi baiki lagi lunjut daging masak. Munnya ada garing kan datang, tunggu datangnya di baru sampai kan. Munnya sudah lawas garing. Artinya berdoa jangan ketika mudah-mudahan disebutkan Allah, dan itu pulangnya jalan doanya. Jangan pas garing juga menyerah, mati juga kita di jejak mati. Doa masih ada lagi senjata terakhir, karena doa itu adalah sijnul mukminin. Doa itu sudah obat yang harap-harap sudah diminum habis, sudah macam-macam obat hibak, obat 3 botol di rumah, kapsulnya hibak susun, kapsul obat tadi banyak 30 botol, habis dan minum, habis 3 botolnya, campur-campur dah, apa mau campur obatnya tadi sudah, ya mau ambil juga, ya doa itu. Terakhir senjatanya apa? Berdoa. Jikalau ditakdirkan garing lawas, ya garing lawas. Yang lain garing lawas, jadi bos aja lagi. Makani orang, makin giminin orang, ya Allah. Jadi bos aja Allah, mau garing lawas kok. Bahwa syahidun tadi. Waruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika waruya bil khabari annahu lamma nuzila qauluhu ta'ala. Dan di dalam kabar disebutkan manakala turun ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim,
man ya'mal su'an yujza bihi. Kata Allah Ta'ala, Allah alam, barang siapa orang-orang yang menggawi akan kejahatan tadi, maka dibalas dengan kejahatannya itu pula. Balas juga. Qala Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, kaifa al-farhu ba'da hadhil ayah. Kata sahabat Abu Bakar, ya Rasulullah, mungkinkah kami bergembira sesudah turun ayat ini atau kami senang? Sayyidina Abu Bakar tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghafarallahu laka ya Aba Bakr. Jawab oleh Nabi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan wahai Sayyidina Abu Bakar tadi. Alasta tamradu. Lalu ujar Nabi, bukankah segala apa yang engkau derita saat sakit itu, tamradu alaysa yusibukal adha, bukankah itu adalah cobaan Tuhan? Apalagi lelah atau engkau ada duka cita dan gangguan kepada engkau, apakah itu adalah bukan cobaan Tuhan? Kata Nabi, alaysa tansibu alaysa tahzanu fahadha mimma tuzawna bihi. Maka itulah yang Nabi balasannya sebagai tebusan dosa engkau wahai Sayyidina Abu Bakar. Kata Nabi, engkau pernah sakit, engkau pernah garing, engkau pernah duka cita, itulah tebusan dosa bagi engkau. Kata Nabi, fahadha ma tuzawna, yakni anna jami'a ma yusibuka yakunu kafaratun lidunubika. Nabi nak berucap, jadi setiap apa yang kita garing itu adalah tebusan dosa kita tadi. Habis dosa kita semua, dosa kita nak nyebati orang, dosa kita nak dengki lawan orang, dosa kita nak iri lawan orang, nanti habisan semua. Namun sudah lawas betagar pula, betagar garing pula, betagarnya habis, kita barasi pula. Kalau dibarasi, tagarnya di dalam, dan yang tagarnya di tangan, kalau ini dibarasi kiri di tangan, ngirikan di dalam, jauh dicalok pakai spot, calok untuk dibarasi dalam, barasi, mau dibarasi calok. Semua jalan-jalan bersih dalam, tak cocok jadi jejak ramuan wang yang bersih dalam. Waruya an Ali bin Thalib radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala lamma nuzilat hadhihi al-ayatu kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Sayyidina Abi Thalib, manakala turun ayat yang tadi, kharaja alaina, maka Rasulullah Nabi Muhammad keluar bersama kami. Artinya membawa berkumpul lawan kami. Wa qala unzilat ala ayatin hiya khairu bi ummati min dunya. Kata Nabi Sayyidina Ali, turun ayat ini adalah yang terbaik bagi umatku, lebih baik dari untuk umatku ayat yang diturun. Setiap perbuatan yang jahat dibalas atasnya, lebih baik daripada umatku minat dunia, dari dunia dan seisinya. Tsumma qara'a hadhihi ayat, kemudian Nabi membaca ayat yang ini, man ya'mal su'an yujza bihi. Qala wa Nabi, innal 'abda idza adnaba dzamba fatusibuhu shiddatun aw bala'un fid dunya fallahu akramu min an yu'adzibahu tsaniyan. Di sanadnya keterangannya daripada ayat yang tadi, qala ujar Nabi, innal 'abda, sungguhnya seorang itu tidak akan, sungguhnya kata
Sungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menyiksa 2 kali bagi seseorang tadi. Artinya jadi musibah bala. Musibah bala itu merupakan siksa balasan baginya. Umumnya sudah habis balasan Tuhan, karena menjadikan apa? Pembersih bagi dirinya. Qala al-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu, "Ilam anna al-'abda la yudriku manzilatan akhyari illa bisabri 'ala syiddati wal adha." Daripada pengarang kitab Syekh Abdul Aziz As-Samarqandi yang menyebutkan, sungguhnya seorang hamba tidaklah mungkin menduduki tingkat orang yang soleh kecuali dengan sabar menderita segala macam kesulitannya. Wa in waqad amarallahu ta'ala nabiyahu alaihi salam bisabri, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada para nabi-nabinya untuk selalu disuruh sabar, sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli. Ya, artinya Allah alam, berlakulah sabar wahai rasul-rasulku, berlakulah sabar olehmu wahai nabi seperti sabarnya para rasul yang semangatnya besar, atau nabi yang ulul azmi. Jadi nabi ulul azmi itu mempunyai kesabaran luar biasa. Warwiya an Khabbab ibn Ar-Irdin radhiyallahu ta'ala anhu qala ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun bi yadayhi fi dhillil Ka'bati. Daripada riwayat Khabbab Al-Arad berkata, kami mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah atau tengah bersandarkan surban sidin. Bersandar surban sidin di bawah naungan Ka'bah. Fasyaqawna al-lailata, lalu kata si Khabbab, kami mengeluh atas penderitaan kami, lalu kami berkata kepada Nabi Muhammad tadi. Apa keluhannya? Berkata lawan Nabi Muhammad tadi, ala tad'ullaha ala tantasirullaha lana fajalasa mahmaral alwani. Ya Rasulullah, kata Khabbab Al-Arad, doakanlah kami agar Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kami. Kemudian Nabi duduk, muka sidin merah, artinya yang kaya marah, dan berkata, apa kata Nabi? Fajalasa muhmarun alwanihi thumma qala inna man kana qablakum. Sungguhnya kata Nabi, ada orang-orang yang sebelum kalian, kana yu'ta birrajuli, adalah didatangkan seseorang, fayuhfaru lahu bil ardi, maka diulahkan baginya liang kuburnya dan untuk dikuburkan atau ditanam. Wayuja'u bil minsyari fayudau ala ra'sihi, setelah ditanam seseorang mati tadi diambilkan gergaji. Bil bil minsyar bi fayudau ala ra'sihi, dibelah, fayaj'alu fil qataini ma yusrifu dzalika an daini, dibelah menjadi 2 bagian kuburnya tadi, belah gergaji. Dan tetaplah agamanya tidak berubah akibat siksa itu, artinya itu cobaan di kuburnya. Kata malaikat, kalau kau belah 2, apakah kau tetap agamamu agama Islam? Coba dibelah 2, kemudian tetap dia tidak berubah agamanya. Itu perumpamaan Nabi. Lalu kata Nabi, apa maksudnya? Orang yang hidupnya sangat mewah di bumi, yang misu binari, kelak nantinya dihadapkan di hari kiamat, dimasukkan, dinyelamkan di dalam neraka sejenak, fayakhruju aswada, maka keluar dia diangkat sudah hitam terbakar. Jadi orang mewah di dunia itu cobaan juga, diberikan kemewahan tadi.
Lalu ketika ditanya orang yang hitam wajah tadi, fayuqal lahu hal marra bika na'imun qattu. Dahulu dibuin kau pernah merasakan kesenangan atau nikmat itu? Pernah kau? Ikut tabiha fayaqulu lam azal fi hadzal bala'i mundu khalaqtani. Aku tidak pernah waktu di dunia tidak pernah merasakan nikmat yang nyaman. Yang di sampingnya tadi, seseorang di sampingnya hidupnya mewah di dunia, merasakan nikmat yang nyaman, kemudian tidak tahu terima kasih bersyukur, langsung dinyelamkan dalam neraka sejenak. Ada nang ini ketika hendak ditanyai, jawabnya tidak, aku pernah tidak merasakan nikmat yang nyaman di dunia. Terus menerus aku ini terkena musibah atau bala dari tanyai. Fayakhruju, kemudian mundu khalaqtani wa yuta bi asyaddi ahlil bala'i bi bala'in fayumisu bil jannati. Balasannya nantinya orang yang hidupnya sedang menderita di dunia, lalu nantinya orang itu dimasukkan dalam surganya sejenak, keluar dia bagaikan bulan purnama wajahnya. Yang dulunya wajahnya di dunia tadi wajahnya cemberut, wajahnya kada senang, wajahnya wajah orang nang kada nyaman, orang susah tadi. Wajahnya kena dikeluarkan, dimasukkan ke surga sejenak, diulahkan wajahnya kayak bulan purnama. Ditanya, dahulu di bumi engkau pernah mengalami kesulitan kan? Jawabnya tidak. Aku dijadikan senang pada hari ini, artinya aku dahulunya sulit dalam kehidupan, susah, dan aku dijadikan sekarang senang dan mendapat nikmat. Ya, dan ada bolak baliknya, ada timbal baliknya. Nyaman balawasan kena hidup jangan ngebalikkan ini, di akhirat kena sakit. Kemudian dahulunya di dunia sakit balawasan artinya sebab kurang sebab macam-macam kena di akhiratnya nyaman. Wa ruwiya an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala awwalu ma yud'a ila jannati alhamdulillah lillah. Riwayat daripada sahabat Abdullah bin Abbas menyebutkan pertama kali orang yang dipanggil kena ke surga itu orang yang selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala dan mengucapkan selalu ucapan alhamdulillah. Alladzina yahmaduna ala sarra'i wa dharra'i, yang mereka itu adalah baik mengucapkan pujian kepada Allah Ta'ala dalam waktu senang ataupun susah. Waktu kada dapat musibah alhamdulillah, waktu susah artinya ada waktunya mengajar alhamdulillah, waktu susah juga alhamdulillah. Maka yahmaduna ala sarra'i wa dharra'i fal wajibu ala al-abdi, maka wajiblah atas hamba tadi an yasbira ala ma yusibu minasyiddati, atas sabar dia tadi apa yang menimpa akan dia daripada musibah atau kesusahan kesulitan. Wa ya'lamu, dan dia tahu annama dafa'allahu anhu minal bala, bahwasanya apa yang ditolakkan baginya daripada balanya Allah Ta'ala itu adalah lebih banyak daripada apa yang diberikan, ditimpakan kepada dia. Maksudnya bahwasanya pemberian kesulitan itu bisa dibandingkan dengan pemberian Allah Ta'ala. Pemberian atau daripada kesulitan itu tertutupi dengan diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala kepada hambanya.
karena kesulitan atau gangguan tadi. Itu merupakan senjata Allah Ta'ala lawan hambanya. Di apa saja, apa itu sudah sampai dari dikeluarkan Allah Ta'ala senjatanya berupa bala ujian, baik nang orang tua, baik nang remaja, baik nang anak-anak sana. Ya sudah sampai masanya Allah Ta'ala mengeluarkan ujiannya. Wa yahmadullah ta'ala ala dzalika wa yanbaghi lil 'abdi an yuqtada min nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan sepantasnya lah si hamba tadi mengikut kepada apa yang dikerjakan oleh nabinya. Wa yanzuru ila sabrihi, dan melihat kepada kesabarannya nabi tadi. Nabi banyak cobaan sini, apalagi gangguan daripada adal musyrikin, gangguan orang musyrik lawan Nabi tadi. Baru ya Muhammad bin Maimun an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama Rasulullah, ujian Nabi ketika Nabi diganggu oleh orang musyrikin. Riwayat daripada Amr bin Maimun dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, gangguan kepada Nabi. Bainama Rasulullah adalah ujar sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika Rasulullah yusalli, sini melakukan sholat, indal baiti, di depan Ka'bah atau di samping Ka'bah. Wa Abu Jahlin wa ashabuhu, sedangkan itu Abu Jahal dan sahabat-sahabatnya julusun, sedang duduk bersama gerombolannya, gerombolan atau kawan sehari-harinya. Wa qad naharat juzurun bil amsi, setelah dudukan waktu itu, dudukan si Abu Jahal tadi dengan menyembelih beberapa unta atau domba, lalu diadakan acara pesta di situ. Nabi sholat tadi waktu itu, siapa si Abu Jahal itu kan. Faqala ala Abu Jahlin, Nabi di Baitullah, si Abu Jahal ketika itu masih pesta bersembelihan domba tadi dengan kawan serata selontongnya. Faqala Abu Jahlin la'anahullah ayyukum yaqumu ila salat jazuri fayulqihi ala katibi Muhammadin. Lalu kata si Abu Jahal, siapakah nanti yang akan meletakkan kotoran domba ini yang dipotong ini di atas punggung Muhammad? Siapa namanya ketika dia sujud? Siapa namanya? Tidak saja. Fa'ata ashqal qaumi fa'akhadahu, lalu berangkatlah di antaranya. Siapa yang berangkat? Mereka orang-orang yang mau tadi terkutuk tadi, beberapa orang tulang. Fa'akhadahu falamma sajada an-nabiyyu wada'ahu, manakala dilihatnya waktu itu Nabi sedang sujud, wada'ahu baina katifaihi, maka diletakkanlah tahi atau bekas sembelihan baparutan tadi domba itu di atas punggung Nabi ketika Nabi sujud tadi. Tengah beliau sujud, fastadhaku wa ana qaimun, lalu mereka tertawaan terbahak-bahak. Maka yang sekarang ini buat Israel yang bombing anak tertawaan joget pakai popok, buat itu pakai popok, jadi kada bahaya, jadi kada ke WC lagi, pakai popok nang Tuhan dipakainya kada 2-3 hari buang, ya ajarannya nang itu. Orang sehat pakai popok nih, ukuran XXL ya, 3 kali L ya. Jadi kada buat suara lagi, ngaji semua. Ajaran yang itu sudah jauh, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala dan segitu semoga Rasulullah Fatimah menjauhkan Rasulullah Fatimah, mudah kita dikabulkan dalam Rasulullah SAW dan tidak melibatkan Allah SWT daripada menjadi makanan dengan Rasulullah SAW berarti Nabi Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa alimna ta'wil, faqihna fi din wa alimna ta'wil. Allahumma faqihna fi din wa alimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafsin.